Hey guys, selamat datang di video kali ini. Kalian pernah nggak sih ngerasa mentok gitu waktu nyari solusi buat masalah? Kita seringnya pakai cara yang itu-itu aja ya kan? Padahal banyak banget ide-ide kreatif yang bisa kita coba. Nah, di video ini kita bakal bahas gimana caranya jadi lebih kreatif buat nemuin solusi-solusi yang oke punya. Kita bakal bahas tips dan trik yang gampang diikutin buat ngatasin masalah. Dari yang gampang sampai yang susah. Siap-siap buat ubah cara pikir kita, berpikir kreatif, dan nemuin solusi-solusi yang nggak kepikiran sebelumnya. Yuk, langsung aja kita mulai. Sebelum kita cari solusi yang kreatif, penting banget buat ngerti dulu masalahnya. Kayak detektif, kita perlu selidiki masalahnya lebih dalam. Sebenarnya apa sih yang terjadi? Apa masalah ini cuma sebagian kecil dari masalah yang lebih besar? Apa sih akar permasalahannya? Semakin kita ngerti masalahnya, semakin gampang kita nemuin solusi yang tepat. Jangan takut buat banyak bertanya dan mempertanyakan apa yang selama ini kita anggap benar. Kita sering kejebak sama cara berpikir yang itu-itu aja. Supaya lebih kreatif, kita perlu keluar dari kebiasaan dan berani coba hal baru. Ibaratnya kita harus berani mewarnai di luar garis. Jangan takut buat coba pendekatan yang beda, gak biasa, dan mempertanyakan hal-hal yang selama ini kita anggap benar. Ingat, terkadang ide-ide yang paling kreatif itu datangnya dari tempat yang gak disangka-sangka. Pernah nggak sih kalian merhatiin kalau tim yang anggotanya punya latar belakang beda-beda, biasanya punya solusi yang lebih kreatif? Itu karena setiap orang punya pengalaman dan sudut pandang yang beda. Jangan takut buat minta pendapat dari orang-orang yang punya latar belakang atau keahlian yang beda sama kita. Diskusi yang terbuka dan saling menghargai bisa bikin muncul ide-ide baru dan bantu kita melihat masalah dari berbagai sisi. Bab 4, eksperimen dan prototipe uji coba ide-ide kalian. Enak banget ya kalau semua ide bagus bisa langsung jadi solusi yang sempurna. Sayangnya di dunia nyata, kita perlu nguji coba ide-ide kita dan lihat hasilnya. Disinilah pentingnya eksperimen dan bikin prototipe. Buat versi sederhana dari solusi kalian dan coba langsung di dunia nyata. Jangan takut gagal. Gagal itu wajar banget dalam proses kreatif dan bisa kasih kita pelajaran berharga. Bab 5, teknik kreativitas terstruktur menyalurkan ide-ide. Kadang, kita butuh dorongan buat memicu kreativitas kita. Disinilah teknik kreativitas terstruktur bisa bantu. Teknik-teknik ini kayak permainan otak yang dirancang buat bantu kita ngeluarin ide-ide baru dengan cara yang lebih terorganisir. Contohnya brainstorming, mind mapping, dan scamper. Coba aja teknik-teknik ini dan lihat mana yang paling cocok buat kalian. Bab 6, mengatasi hambatan mental membebaskan pikiran. Salah satu penghalang terbesar dalam berpikir kreatif adalah pikiran kita sendiri. Kita mungkin punya keyakinan atau asumsi yang bikin kita nggak bisa lihat solusi-solusi baru. Kita perlu kenali batasan-batasan ini dan lawan. Jangan biarin rasa takut gagal atau nggak percaya diri halangi kita buat coba ide-ide baru. Bab 7, logika dan imajinasi, kekuatan dua sisi otak. Kreativitas bukan cuma soal imajinasi yang liar. Kita juga perlu pakai logika dan analisis buat membentuk ide-ide kita jadi solusi yang beneran bisa dipakai. Kayak bikin jembatan, kita butuh imajinasi buat desain yang keren, tapi kita juga butuh logika dan perhitungan yang tepat biar jembatannya kuat dan aman. Gabungkan kekuatan kedua sisi otak kalian buat hasilin solusi yang inovatif dan efektif. Bab 8, belajar dari kegagalan, batu loncatan menuju keberhasilan. Nggak ada jalan pintas menuju sukses dan gagal itu bagian dari prosesnya. Daripada dihindari, terima kegagalan sebagai kesempatan buat belajar dan berkembang. Ketika gagal, kita jadi tahu apa yang nggak berhasil dan dapat pelajaran berharga buat coba pendekatan yang beda. Ingat, banyak penemu hebat di dunia yang ngalamin banyak kegagalan sebelum akhirnya sukses. Bab 9, kolaborasi dan inspirasi, kekuatan kebersamaan. Kita nggak perlu jalan sendirian dalam proses kreatif. Ajak orang lain, tukar ide, dan cari inspirasi dari karya orang lain. Diskusi yang terbuka dan saling dukung bisa memicu kreativitas dan bantu kita lihat masalah dari sudut pandang yang beda. Jangan takut buat minta bantuan.
bagi ide-ide kalian, dan belajar dari pengalaman orang lain. Bab 10. Mengasah kreativitas. Latihan untuk TOK sama kayak otot. Kreativitas kita perlu dilatih biar tetap tajam. Luangkan waktu setiap hari buat lakuin hal-hal yang bisa asah kreativitas kalian. Bisa baca, nulis, gambar, main musik, atau sekedar merhatiin sekitar kita dengan rasa ingin tahu. Semakin sering kalian latih otot kreatif, semakin gampang buat nemuin solusi-solusi inovatif ketika ngehadepin masalah. Outro. Terima kasih udah nonton dan ikutan ngebahas tentang kekuatan kreativitas dalam memecahkan masalah. Ingat, setiap orang punya potensi kreatif. Jangan takut buat berpikir beda, tantang asumsi, dan coba hal-hal baru. Dengan keberanian buat berkreasi, kalian bisa nemuin solusi-solusi inovatif dan atasi tantangan apapun.